Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Zarfazura dengan NIM 20025 dari kelompok A8. Jadi saya akan membuat untuk tugas Inhal berupa topiknya itu core yang meliputi struktur internal core, struktur eksternal core, dan juga mekanisme dari katup pada core atau valvula cordis. Langsung saja untuk yang materi pertama, ini ada struktur eksternal dari core itu dia ada basis cordis, kemudian apex cordis, lalu ada tiga fasies, yakni fasies fasies sternocostalis, kemudian fasies diafragmatica, dan juga fasies eh, pulmonalis. Untuk yang pertama, yang basis cordis itu dia mengarah ke kanan atas ke sini ke bawah bawah kanan gitu atau bisa disebut arah craniolateral dextra. Kemudian dia itu terdiri dari atrium dexter. Lalu untuk yang satunya apex cordis itu dia adalah yang mengarah ke kiri bawah, samping kiri ke bawah atau bisa disebut arahnya ventrocaudal sinistra. Eh, Lalu ada tiga fasies yang tadi. Untuk yang pertama, fasies sternocostalis itu terbentuk dari ventriculus dexter dan juga atrium dextrum. Yang dimana di antaranya itu terdapat sulcus atrioventricularis. Sedangkan untuk yang fasies diafragmatica itu dia eh, terbentuk dari ventriculus sinister dan juga ventriculus dexter yang diantaranya itu terdapat sulcus interventricularis. Eh, Lalu untuk yang terakhir facies pulmonalis itu ada dua, ada yang pulmonalis sinister dan juga dexter. Dia itu terbentuk oleh ventriculus sinistra yang kemudian membentuk impresio kardiaka atau penekanan pada facies medialis pulmosinister dan juga atrium dextrum pada pulmo dexter. Lanjut untuk yang berikutnya, jadi untuk core itu terdiri dari empat ruangan, yakni atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan juga ventriculus sinistrum. Kemudian di core itu juga terdapat struktur yang disebut dengan auricula, yang mana itu tuh merupakan penon, sorry, ya struktur pelengkap atrium yang menonjol dan merupakan sisa dari atrium kanan pada janin. Lalu untuk yang berikutnya ada skeleton cordis. Untuk skeleton cordis itu dia fungsinya adalah sebagai tempat pelekatan dari miokardium, lalu pelekatan dari kuspis atau katup jantung dan juga eh, yaitu sebagai isolator dari impuls antara untuk ventrikel dan juga atrium. Dia itu berguna untuk agar potensial aksi pada atrium dan ventrikel itu tidak terjadi secara bersamaan seperti itu. Oke. Oh, sorry. Untuk yang skeleton cordis itu terdiri dari dua, ada yang annulus fibrosus dan juga trigonum fibrosum. Untuk yang annulus fibrosus itu terdiri dari empat, ada annulus atrioventricularis dexter, annulus atrioventricularis sinister, annulus valva aorta, dan juga annulus valva trunci pulmonalis. Sedangkan untuk yang trigonum fibrosum itu dibagi jadi yang dextrum dan juga sinistrum. Lanjut untuk yang ke internal. Selanjutnya, sini akan bahas untuk eh, dari tiap ruangan yang tadi. Untuk yang atrium dexter, dia itu terdiri dari bagian halus dan kasar. Untuk yang bagian halus itu ada sinus venarum cavarum. Untuk yang bagian kasar itu musculus pectinati. Kemudian terdapat septum interarterial juga yang memisahkan atrium kanan dan kiri. Lalu selanjutnya, untuk yang ventriculus dexter, dia itu terdiri atas satu ruangan kasar yang disebut dengan trabecula carneae. Kemudian lanjut ke atrium sinister. Untuk atrium sinister seperti atrium dextrum tadi dia ada sinus venarum cavarum, kemudian dia juga ada auricula sinistra. Lalu yang terakhir ini ventriculus sinister, dia itu sebagai pembentuk dari apex cordis.
Kemudian juga untuk miokardianya itu lebih tebal dibandingkan yang lain, dibandingkan atrium dexter, sinister, dan juga ventriculus dexter. Kemudian untuk yang terakhir ini ada mekanisme dari katup jantung. Jadi untuk katup jantung sendiri itu ada dua jenis, ada yang katup atrioventricularis dan juga katup semilunaris. Untuk yang atrioventricularis itu ada katup tricuspid dan juga katup mitral. Sedangkan untuk yang eh, katup semilunaris itu terdiri dari katup pulmo dan juga aorta. Jadi untuk yang mekanisme katup atrioventricularis ini, dia itu pertama ventrikelnya bakal relaksasi, kemudian tekanan di dalam ventrikelnya itu kan rendah. Nah, jadi kan aturannya eh, darahnya itu bakal bergerak dari tekanan rendah ke tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, kemudian kuspisnya itu tergantung lemas. Setelah itu, kedua valva atrioventricularis bakal terbuka dan darah itu bakal masuk ke ventrikel. Karena tadi tekanan di ventrikelnya rendah, jadi darah masuk. Terus kemudian darah di ventrikel itu penuh, lalu katup itu bahkan terdorong oleh aliran darah dan tertutup karena pada saat dia mengalir tuh nanti makin lama makin tinggi gitu tekanannya. Kemudian chorda tendinae dan musculus papillaris itu bakal menegang seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk mekanismenya ini ada yang pulmonal dan juga aortik. Untuk yang di katup semilunaris. Untuk yang pulmonal, jadi selama sistol tekanan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas sehingga darah itu bakal mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang darah itu akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi, eh, pas sudah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup dari katup pulmonal. Sedangkan untuk yang mekanisme yang aorta, jadi katup aorta itu memiliki struktur yang unik, di mana bukaan arteri koronernya itu terdapat dalam sinus aorta. Jadi kita juga harus mengingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol atau kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau pada saat ventrikel terelaksasi dan atrium berkontraksi. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.